Oke, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana mencari referensi di Google Scholar. Yang pertama silakan dibuka, browser pencariannya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, di bagian pencarian diketikkan saja Google Scholar, ya Google Scholar, kemudian di-enter, ya tinggal kita mengklik yang urutan pertama ini, Google Scholar. Nah, di sini silakan teman-teman, menuliskan perintahnya berupa kata kunci. Misalnya, kita menuliskan saja judul artikel kita atau judul skripsi kita yang membutuhkan referensi. Ini contoh saja, nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Ya, kalau sudah silakan di-enter. Oke, ini ada satu ya, ada satu dan ini merupakan jurnal, jurnal Al-Iltizan ya, Al-Ittizan, Jurnal Bimbingan Konseling Islam 2019. Ya, ini jurnal dari UIN Suska. Nah, terus ketika teman-teman butuh file artikelnya, tinggal mendownload saja. Ini yang di sebelah kanan, tinggal kita klik, contohnya saya klik dan langsung terdownload, PDF-nya sudah terdownload. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin langsung mengsitasi, bisa juga tinggal mengklik Cite. Nah, tinggal dipilih mau menggunakan tipe kutipan yang mana, MLA, APA, Chicago Harvard. Ya terserah, tinggal diklik kemudian dikopas. Nah itu. Misalnya yang lain lagi, ini contoh lagi, misalnya nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi apa begitu judulnya, di-enter-kan saja. Nah ini akan banyak sekali yang muncul ya. Yang perlu diperhatikan, bold ini ya kalau ada yang bold, satu 2 ada 2 bold ya, artinya menunjukkan tingkat kemiripan, besar kemiripan dengan tulisan kita. Jadi kemungkinan ini, bisa kita gunakan. Kemudian yang di bawah ada juga bold-nya, ya, nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi. Nah, ini bisa kita gunakan. Jadi caranya seperti tadi, tinggal teman-teman, mendownload artikelnya, filenya. Nah, ini bisa langsung di-download PDF-nya dan lain sebagainya. Nah, baru kemudian teman-teman masukkan ke dalam Mendeley, lalu disitulah di-manage, referensi sesuai tentunya sesuai yang teman-teman butuhkan, yang relevan dengan tulisan teman-teman sekalian. Eee, Kalau misalnya ingin difilter, yang dibutuhkan misalnya pembimbingnya hanya merekomendasikan penggunaan artikel yang terakreditasi, berarti teman-teman harus cek satu persatu. Karena di Google Scholar ini tidak hanya artikel saja, kadang ada buku juga yang diindeks di sini, kadang ada juga proceeding, ada juga yang skripsi hasil penelitian, disertasi, semua macam-macam di sini. Makanya teman-teman harus melakukan filter atau diteliti satu persatu. Kalau tulisannya seperti ini berarti bisa jadi ini adalah laporan penelitian. Bisa juga artikel yang direpositorikan, yang pasti ini tersimpannya di repositori. Nah, kalau yang jurnal itu biasanya ada tulisan jurnal, misalnya ini, nah ini e-jurnal. Berarti file ini, artikel ini merupakan artikel yang dipublikasikan di jurnal. Kalau teman-teman mau mengecek apakah jurnalnya terakreditasi atau belum, ya kita kopas saja misalnya, kita copy nama jurnalnya, halaman jurnalnya, kita cek. Nah, biasanya di halaman jurnal itu ada keterangan terakreditasi, nah ini malah rumah jurnalnya ya. Contohnya misalnya kita buka salah satu,
Nah, biasanya, di sini ada indeks by Sinta, berarti ini sudah terakreditasi. Kalau misalnya di bagian laman jurnalnya teman-teman tidak menemukan informasi tentang akreditasi jurnalnya, maka teman-teman bisa berkunjung ke Sinta. Nah, ini Sinta Kemdikbud. Nah, dan teman-teman menuju ke menu source, terus jurnal. Nah, tinggal di bagian sini ditulis saja nama jurnalnya. Nah, misalnya Jurnal Pendidikan Islam, kemudian kita enter. Nah, di sini semuanya ada keterangannya, misalnya jurnal JPI, Jurnal Pendidikan Islam, ini dari Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung, keterangan akreditasinya ada, Sinta 1. Ya ini karena sudah terindeks di Scopus, Garudanya juga ada. Nah, seperti itu, kalau misalnya di bagian laman jurnalnya tentu teman-teman tidak menemukan informasi atau keterangan akreditasinya, tinggal berkunjung ke Sinta saja. Oke, semoga, informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalau ada hal yang perlu kita diskusikan, silakan komentar di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.